Hai guys, gimana kabarnya? Nah, kali ini saya akan menceritakan lanjutan dari film Heavy Feet yang berjudul Heavy Feet 2. Jadi, jika film sebelumnya menceritakan tentang tokoh sentral si Mumble, dalam Heavy Feet 2 ini, Mumble memiliki anak, tapi anaknya memiliki kurang percaya diri dengan kemampuannya dan bencana yang dialami oleh kawanan penguin kaisar. Penasaran kan? Langsung aja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. 4, 5, 4, 3, 2. Film diawali dengan diperlihatkan berkumpulnya para kawanan penguin. Ada seekor anak yang bernama Eric. Eric adalah anaknya Mumble dan Gloria. Di hari itu Eric sangat senang melihat semua penguin menari dan bernyanyi dengan kompaknya. Tapi saat dirinya ingin mencoba hal yang sama, Eric sendiri merasa susah untuk menari. Dia pun terjatuh hingga teman-temannya menertawakannya. Mumble berusaha untuk membangkitkan semangat anaknya lagi, tapi tak berhasil. Tiba-tiba datanglah Raymond. Dia sangat kecewa berkumpul dengan penguin kaisar. Mereka semua mudah sekali menjelek-jelekan penguin lain, dan itu membuat Raymond kecewa. Dan ia memutuskan untuk kembali lagi ke tanah Adeli. Sadar jika Raymond memiliki kejadian menyebalkan seperti dirinya, Eric dan teman-temannya mengikuti Raymond. Saat Eric dan dua temannya pergi menyusul Raymond, orang tua Eric dan orang tua temannya pun mulai panik karena tahu anak mereka menghilang. Tanpa basa-basi, Mumble langsung beranggapan jika mereka kini pergi menyusul Raymond ke tanah penguin Adeli. Mumble pun berencana pergi ke sana dan menyuruh Gloria untuk tinggal di tempat. Scene berpindah. Di Antartika kini sedang terjadi fenomena es. Es itu kini menerjang dan menghancurkan bidang es lain dan membuat gelombang laut yang cukup besar. Eric dan kedua temannya mengikuti jejak Raymond tanpa ada rasa takut akan adanya hewan buas di luar sana. Tentu kedatangan Eric dan dua temannya membuat Raymond kaget dan panik. Dia pun langsung menyuruh mereka untuk pulang, tapi mereka tidak mau karena dia sama dengan dirinya, mendapatkan perlakuan buruk dari para penguin kaisar. Tak tahu harus bagaimana lagi dengan keadaan dirinya yang juga ingin segera pulang, Raymond pun mengajak tiga anak penguin itu ikut bersamanya. Kedatangan Mumble tepat ketika Eric dan temannya itu mulai berjalan lagi menuju tanah penguin Adeli. Setelah memastikan jika jejak kaki itu benar milik mereka, Mumble pun langsung menyusul sampai ke tanah Adeli. Mereka berempat menyadari jika sedang terjadi hal baru di tanah Adeli. Anggota Amigos yang lain berkata, setelah Raymond pergi begitu lama, banyak hal yang terjadi di tanah Adeli, terutama kedatangan Swen. Di antara mereka, dia diyakini adalah seekor penguin yang didewakan oleh rakyat Adeli. Karena dia adalah satu-satunya penguin yang bisa terbang seperti burung. Hal itu benar-benar membuat Eric kagum dan juga bercita-cita ingin seperti Swen. Berbeda dengan rakyat Adeli dan juga Eric, Raymond justru sangat tidak menyukai keberadaan Swen. Menurut Raymond, Swen adalah penguin yang aneh. Swen sendiri sangat pintar menarik perhatian dari penguin lain, termasuk Eric. Eric meminta kepada Swen untuk menceritakan kisah bagaimana asal mula dia bisa terbang. Swen yang murah hati pun lebih dulu berkenalan dengan Eric, lalu mulai bernyanyi menceritakan kisahnya. Sebelum bergabung dengan para penguin Adeli, dulu dia sempat tolong dan disembuhkan oleh manusia karena tubuhnya mengalami cedera. Ia dirawat oleh manusia sampai tembus total. Bukan hanya Swen, tapi Lovelis juga merasakan hal yang sama. Dan baju yang ia pakai sekarang itu adalah pemberian dari manusia. Hidup mereka awalnya baik-baik saja, tapi tak lama kemudian setelah Swen melihat para manusia itu sedang bersenang-senang memakan daging, Swen memutuskan untuk meninggalkan mereka semua. Sedang asik bercerita, tiba-tiba Swen berhenti bernyanyi. Dia dan yang lain merasakan getaran aneh yang cukup besar. Penguin lain yang sudah terlanjur percaya dengan kekuatan yang dimiliki Swen mengira jika getaran itu Swen yang buat. Melihat keanehan itu, Raymond semakin tidak suka dengan Swen. Perlakuan buruk Raymond kepada Swen tidak dibalas dengan hal yang sama. Kebiasaan baik yang selalu Swen lakukan ia contohkan kepada Raymond, yaitu selalulah berpikir positif, dan ternyata Raymond langsung melakukannya. Tak lama kemudian keributan itu berhenti ketika Mumble datang. Ia datang untuk menjemput Eric, tapi Eric menolak. Eric berkata tak ingin kembali ke tanah kaisar. Melihat Mumble yang kelelahan membujuk Eric, Swen datang untuk membantu. Swen membuat Eric lebih percaya diri, walaupun dia tahu ada hal di dunia ini yang tak bisa dia lakukan. Swen menyuruh Eric untuk tetap berpikir positif dan syukuri apa yang dia punya. Merasa dirinya semangat lagi untuk menjalani hidup, akhirnya Eric mau ikut pulang. Di perjalanan pulang, Mumble sangat terganggu dengan pola pikir Eric yang sama dengan Swen. Dia selalu berpikir jika dirinya itu bisa terbang.
Di tengah perjalanan, Mumble dan anak-anak merasa ada yang aneh dengan rute yang biasa mereka lewati. Ada sedikit perubahan dengan letak bidang es yang ada di depan mereka. Untuk lebih jelasnya, Mumble terus berjalan diikuti anak-anak. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat bidang es itu sudah terbelah dan membuat jurang yang sangat dalam di sana. Sedangkan untuk sampai di Tanah Kaisar, mereka harus melewati jurang itu. Mumble yang ingin pulang dalam keadaan yang baik-baik saja mengajak anak-anak untuk berjalan jauh dan tidak memilih untuk menyeberangi jurang yang menyeramkan itu. Mumble yang sibuk melewati jalan yang aman untuk kembali ke rumah, ia kecolongan melihat anaknya sedang berusaha menyeberangi jurang itu dan Eric yang memimpin hal gila tersebut. Mumble menghampiri Eric dan menyuruhnya menyeberang dengan sangat hati-hati. Ketika mereka sedang melewati jembatan, tiba-tiba saja berpapasan dengan Brian. Gajah laut itu melarang Mumble dan anak-anak untuk melewati jembatan itu. Mumble yang meminta dengan baik-baik kepada Brian untuk mundur malah ditolak dengan kasar hingga terjadilah pertengkaran di sana yang membuat jembatan rapuh itu akhirnya runtuh dan Brian terjatuh lalu terjebak di dalam sana. Brian tidak bisa bergerak sama sekali dan menganggap dirinya akan berakhir. Dia menyuruh Mumble untuk mengantarkan kedua anaknya kembali ke rumah. Tapi Mumble menolak dan justru mencari cara untuk menolong Brian. Tapi ternyata jalannya buntu karena terhalang oleh dinding es yang cukup tebal. Untuk memecahkan es itu, akhirnya Mumble nekat memakai cara ekstrim, yaitu memancing amarah anjing laut yang sedang tidur untuk menghancurkan es tersebut dan berhasil. Brian yang berhutang nyawa kepada Mumble langsung berterima kasih lalu menawari jasanya jika suatu saat Mumble membutuhkan bantuannya. Perjalanan pun dilanjutkan. Mumble dan anak-anak bingung kenapa mereka tak kunjung sampai. Tempat yang sekarang mereka injak sangat asing. Tapi saat Mumble melihat sekeliling, mereka terkejut ketika melihat masyarakat Penguin Kaisar terjebak dalam himpitan es. Gloria mengatakan jika dirinya dan yang lain sudah berusaha mencari jalan keluar, tapi tak ada. Hingga Mumble memutuskan kembali ke Tanah Adeli untuk meminta bantuan kepada para penguin di sana. Boo dengan semangat berlari menuju ke Tanah Adeli sendiri karena jika bersama-sama menurutnya akan lama. Dengan semangat yang diberikan ibunya, Boo berlari menuju Adeli agar saudaranya selamat. Sedangkan Mumble, Eric dan temannya mencari ikan sebanyak-banyaknya yang mereka bisa agar para penguin kaisar tidak kelaparan. Malam pun tiba. Ikan yang dikumpulkan kemudian dibawa untuk diberikan kepada penguin kaisar. Eric membawa ikan itu sambil menjadikannya mainan sampai tak sadar jika dirinya ada dalam bahaya. Eric berpikir jika dirinya bisa terbang, tetapi tidak. Setelah Mumble berhasil menyelamatkan Eric, dia membantah dengan tegas jika penguin sampai kapanpun tidak akan pernah bisa terbang. Gloria langsung mendekati Mumble dan anaknya yang sedang bertengkar. Dia khawatir hubungan ayah dan anaknya akan berantakan jika diteruskan. Untuk memudahkan menenangkannya, Eric yang sedang menahan tangisnya, Gloria menyuruh Mumble untuk mencari ikan lagi. Eric terlihat tidak mampu menahan emosinya, tapi Gloria dengan sangat lembut mulai bernyanyi untuk menenangkan hati anaknya itu. Masalah ternyata tak kunjung habis menimpa Mumble dan penguin kaisar lainnya. Saat Mumble sedang bekerja keras mencari ikan, tiba-tiba datang segerombolan elang. Mereka datang untuk menyerang para penguin yang sudah tak berdaya lagi, serta merebut ikan dari mereka. Eric dan temannya melihat burung-burung itu langsung bersembunyi. Noah yang pemberani pun masih bisa kalah ketika diserang oleh para elang. Tapi untungnya Boo datang tepat waktu membawa semua penguin Adeli, termasuk Raymond dan Swen. Tak perlu basa-basi lagi, mereka langsung mencari ikan sebanyak mungkin, lalu melemparkan langsung ke para penguin kaisar. Kedatangan Swen membuat para penguin kaisar bingung, karena baru pertama kali mereka melihat seekor penguin yang bisa terbang. Bahkan paruhnya pun bisa membawa ikan lebih banyak dari penguin yang lain. Mumble yang tahu sifat istrinya yang lebih mementingkan nasib anak muridnya dibandingkan dirinya sendiri, meminta bantuan kepada Swen untuk memberikan beberapa ikan kepadanya. Ketika Mumble melihat istri Mumble cantik, langsung menyetujui itu. Dia langsung berenang ke air dan menangkap ikan, lalu memberikannya. Tiba-tiba Swen melihat manusia yang sangat ditakutinya berada tak jauh dari Kaisar Land. Tubuh Swen seketika lemas dan memilih untuk pergi. Sedangkan Lovelis mencoba menarik perhatian manusia dengan menari. Dan manusia-manusia itu tak perlu berpikir panjang untuk datang. Mereka langsung bergotong royong untuk membuat tangga. Tapi terhenti karena tiba-tiba badai salju datang.
Takut terjadi hal buruk, mereka pun memutuskan untuk pergi, sedangkan para penguin berdiam di tempat mereka masing-masing, saling berpelukan dan menunduk sampai badai salju itu berhenti. Akibat dari badai itu membuat perairan membeku dan mustahil jika manusia akan kembali lagi. Swen lalu mengatakan jika bisnis antar makanan itu dihentikan karena Swen takut jika dia tidak segera pulang, rakyat penguinnya akan menderita dan kemungkinan punah. Eric yang sangat menyukai keberadaan Swen, ia menolak Swen untuk pergi. Dia berusaha untuk membuat Swen tinggal sampai keadaan para penguin kaisar membaik. Ketika Mumble dan yang lain sedang mencari akal, beberapa penguin muncul dari ketinggian dan berharap bisa terbang seperti Swen. Dan Eric langsung meminta Swen mengajari mereka semua terbang. Berkali-kali mereka mencoba, tapi tetap saja gagal. Swen yang merasa bersalah karena sudah membohongi mereka dan membuat mereka percaya jika Swen adalah penguin yang bisa terbang. Ia mengakui jika dirinya hanyalah seekor pavin. Di tengah ketegangan itu, Mumble mendapatkan ide. Sambil menari menghentakkan kakinya, salju-salju berjatuhan ke bawah. Dan dia pikir kalau semua penguin berdansa, akan ada kemungkinan tumpukan salju itu bisa hancur. Penguin-penguin yang terjebak bisa mendaki gunung es tersebut. Tak butuh waktu lama salju-salju itu turun, tapi retakan yang dihasilkan terlalu besar sehingga mereka mendapatkan kesulitan. Dan Mumble memimpin dansa dan mulai kelelahan, lalu kakinya terluka. Kedudukan Mumble digantikan oleh Swen. Dia dengan sangat semangat memimpin tarian itu. Tapi ternyata populasi mereka dengan kaki kecil mereka tidak cukup untuk menjatuhkan salju. Mumble teringat dengan Brian. Brian akan bersedia menolong Mumble dengan kondisi apapun. Jadi Mumble dan Eric pun pergi ke tempat Brian. Tapi mereka datang di waktu yang tidak tepat. Saat itu Brian tengah berkelahi dengan temannya perihal memutuskan suatu masalah. Mumble menjelaskan kedatangannya dan memohon kepada Brian untuk datang ke Kaisar Land menyelamatkan penguin-penguin yang terjebak. Brian pun langsung menolak dengan alasan sedang sibuk dan harus pergi bersama teman-temannya untuk mengungsi karena diperkirakan akan datang badai salju besar. Tapi Mumble terus memohon dan menagih janjinya yang akan membalas budi padanya, dan Brian tetap menolak dengan kasar. Eric serta kedua anak Brian hanya bisa diam melihat orang tuanya beradu mulut. Mumble pun menyerah, dia berbalik dan akan pulang membawa kekecewaan. Tapi tak terduga, Eric bernyanyi. Eric mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Mumble mengajarkan hal baik kepadanya, sekaligus menunjukkan rasa kecewa kepada hewan lain. Brian pun merasa bersalah karena dia tanpa sadar telah membuat contoh buruk sebagai seorang pemimpin bagi rakyatnya. Sekarang bantuan itu pun datang. Brian dengan teman-temannya datang menemui para penguin kaisar yang sedang kesusahan. Mengikuti arahan dari Mumble dan Eric untuk membuat getaran agar salju turun, semua bekerja sama dengan kompak. Hingga cara itu pun berhasil. Take me higher. Mumble dan keluarganya pun berkumpul kembali dan semua penguin kaisar selamat. Lalu film pun selesai.